Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat, semangat, semangat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membongkar, memeriksa, dan memasang kembali sistem rem yang ada pada sepeda motor. Sistem rem yang ada pada sepeda motor itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang menggunakan sistem rem cakram dan ada yang menggunakan sistem rem tromol. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sistem rem tromol. Nah, untuk melakukan langkah-langkah tersebut, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita siapkan alatnya, kunci T. Di sini kita gunakan kunci T12. Kemudian yang kedua, kita gunakan kunci kombinasi ukuran 12. Kemudian yang ketiga, kita gunakan kunci kombinasi ukuran 17. Dan yang keempat, kita gunakan kunci ring ukuran 19. Kemudian untuk alat ukurnya, di sini kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur komponen yang akan kita periksa. Kemudian alat bantu lainnya di sini kita gunakan nampan untuk naruh alat-alatnya. Kemudian kain lap atau majun dengan amplas. Dan satu lagi untuk membersihkan kotoran, kita perlukan kompresor. Dan untuk memulai langkah-langkah itu kita memerlukan yang namanya job sheet, ya, sesuai dengan prosedur yang nanti akan kita lakukan. Ya, untuk langkah-langkah yang pertama sebelum kita membongkar, yaitu di sini untuk jenis rem tromol pada sepeda motor itu biasanya ditaruh di bagian belakang. Makanya nanti kita akan lepas bagian belakang daripada roda itu sendiri. Nah, untuk yang pertama langkahnya yaitu di sini ada mur pengunci daripada setelan rem. Nah, nanti kita lepas dulu menggunakan kunci T12. Ya, kalau udah kendor bisa menggunakan tangan. Kemudian kita taruh nampan ya, biar tidak hilang. Kemudian yang kedua, kita lepas mur pengunci daripada rem tersebut. Kalau udah ringan bisa menggunakan tangan kembali. Lepas, dorong ke dalam. Ya, dia terlepas. Kemudian kita kendorkan mur dan lepas baut as rodanya dengan menggunakan kunci 19 dan kunci kombinasi 17. Kalau sudah, kita lepas dulu untuk penyetel rantai. Ini dilepas keluar. Kemudian kita lepas dulu untuk batang penghubungnya. Ini kita lepas juga biar nggak hilang. Kemudian kita dorong as rodanya ke dalam sehingga nanti akan keluar dari sini. Ya. Oke, kalau sudah, hati-hati di sini nanti ada bosnya, ya. Nanti kita tahan menggunakan tangan biar nggak jatuh. Ini kita taruh. Asal juga kita taruh. Kemudian kita lepas rantai dari rodanya. Ya, kita lepas rodanya. Ya, baik. Ketika sudah terbongkar seperti ini, ya, nanti di sebelah kiri, di bagian kiri ini, ya, ada bosnya juga. Kita lepas terlebih dahulu, taruh di nampan. Ya, kemudian kita tidurkan. Nah, sebelah kanan, ya, di sini kita lepas
kedudukan daripada kampasnya. Kita lepas saja ke atas. Ya, ini ketika udah terlepas bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita lepas kanvasnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Bisa menggunakan satu tangan. Tangan kalian seperti ini, ya. Kemudian lepas kondisi seperti ini. Nah, nanti dia akan terlepas dengan sendirinya. Itu ya. Itu untuk selanjutnya. Kemudian untuk memeriksanya, apa saja sih yang akan kita periksa di sini? Nah, yang pertama yang akan kita periksa yaitu kanvas, ya. Yang kita periksa kanvas. Di sini yang akan kita periksa pada kanvas itu ada di bagian atasnya, di bagian kanvasnya itu sendiri. Kita ukur menggunakan jangka sorong. Ya, ketika udah berhasil kita lepas seperti ini, kita ukur untuk ketebalan dari kanvas remnya. Ya, kanvas remnya itu yaitu ada di sini bagian atas. Nah, kita ukur menggunakan jangka sorong. Caranya seperti ini. Kita ambil bagian kanvasnya, ya. Nah, kita ambil bagian kanvasnya, kemudian kita baca hasilnya berapa. Nah, di sini diketahui hasilnya 4,30 mm. Berarti keadaan dari kondisi ketebalan kanvas itu masih dikatakan baik, karena limitnya itu minimal 1 mm. Jadi kalau hasilnya di bawah dari 1 mm, nanti dia harus diganti. Nah, di sini masih tebal, hanya kotor saja. Nah, ini perlu kita bersihkan menggunakan amplas. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu di sini kita periksa diameter dalam dari tromol itu sendiri. Ya. Kita periksa diameter dalam tromolnya. Caranya bagaimana? Kita gunakan jangka sorong lagi. Ya. Seperti ini, usahakan lurus. Kalau udah, kita kunci, kemudian kita baca hasilnya. Nah, di sini diketahui hasilnya 130,20 mm. Itu termasuk ke dalam kondisi standar, karena untuk standar sendiri masih 130,30 itu standarnya, hanya mengurangi 0,10 mm saja. Nah, selain menggunakan alat, kita juga bisa menggunakan tangan kita. Kita rasakan, ya, seperti ini, apakah dia ada keausan pada tromol tersebut. Kalau misalkan ada keausan, berarti di sana perlu kita perbaiki, ya. Kemudian itu untuk yang kita periksa bagian kanvas dengan bagian tromolnya, ya. Kemudian kita kembali ke backing plate-nya atau kedudukan dari kanvas remnya. Yang kita periksa di sini yaitu pergerakan dari tuas rem. Nah, ini kita cek pergerakannya itu dia lancar atau tidak. Kalau misalkan dia sedikit keras, kita perlu kasih pelumas di sini. Bisa menggunakan oli, bisa menggunakan stempet atau gemuk, ya. Itu. Kemudian kita periksa juga pegas pengembali dari kanvasnya itu sendiri. Nah, ini kita periksa. Kalau misalkan kondisinya mulai seperti ini lebih baik kita ganti karena dia sudah tidak lurus lagi, ya. Ini harus kita ganti sebaiknya. Nah, sebelum kita pasang, kita bersihkan terlebih dahulu. Ketika kita udah periksa ternyata kondisinya masih baik, masih sesuai dengan standar, kita bersihkan menggunakan amplas. Nah, untuk caranya, gosok satu arah, ya. Satu arah bolak-balik, ya. Ya, seperti ini sampai debu-debunya itu dia hilang. Kemudian yang satunya juga. Kalau sudah, ini masih ada sisa debu, kita bisa gunakan angin kompresor untuk menghilangkan debunya.
kompresor di tromolnya juga sama. Ya, ketika udah kita bersihkan semua, ya, kita lap lagi. Nah, tinggal kita pasang kembali. Ya, yang tadi kita lepas, kita pasang kembali. Kita siapkan kanvasnya lagi. Ingat di sini ada dua sisi kanvas yang berbeda. Yang di bagian sini dia rata, kemudian yang satunya lagi ini setengah bulat. Jadi yang rata ketemu rata, yang setengah bulat ketemu setengah bulat lagi. Jadi seperti ini. Kemudian kita pasang dulu untuk pegasnya. Nah, di sini ada dua pegas yang berbeda, ya. Ada yang menghadapnya sama, ya. Ada yang menghadapnya dia berlawanan. Kalau yang menghadapnya sama, dia kita hubungkan ke bagian yang setengah bulat sehingga dia menjadikan bulat di sini. Kita pasang seperti ini. Nah, kemudian yang satunya, ya, kita pasang di bagian yang rata. Oke. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, ya, kita coba pasang ke dudukannya. Ingat di sini rata, Anda ketemunya sama yang rata. Yang bulat ketemu sama yang bulat. Nah, caranya kita takuk seperti ini. Masukkan dulu salah satunya. Ya, masukkan salah satu. Kalau salah satu kanvasnya udah masuk, baru kita dorong ke bawah. Nah, itu pemasangan kanvas sudah selesai. Baru kita masukkan lagi ke tromolnya. Nah, itu untuk langkah-langkah pemeriksaannya. Tinggal ya, ketika sudah terpasang seperti ini, ya, tinggal kita pasang lagi ke motornya. Ya. Kita pasang lagi gearnya. Kemudian kita pasang lagi busnya. Nah, busnya di sini ada dua jenis yang berbeda. Yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang kita pasang di sebelah kanan nanti. Yang pendeknya kita pasang di sebelah kiri, yang menempel di gear. Gitu. Oke, kita langsung pasang. Ya, tinggal kita pasang untuk rodanya ke motornya. Caranya gimana? Kita pasang dulu rantai yang tadi kita lepas ke gearnya lagi. Nah, kita pasang ke gearnya lagi. Kalau sudah, ya, kita angkat rodanya. Kemudian tangan kiri kita pegang as rodanya. Jadi as rodanya ini nanti kita masukkan dari sebelah kiri. Kita angkat rodanya seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan as rodanya. Kalau sudah masuk setengah, jangan diteruskan dulu, tapi kita pasang untuk bus yang ada di sebelah kanannya, yaitu bus yang panjang. Luruskan pada lubangnya. Nah, ketika udah seperti ini, ya, udah masuk, kita pasang dulu penyetel rantainya. Ini kita pasang sebelah kanan. Nah, kalau sudah dipasang, kita pasang murnya. Mur roda kita pasang. Jangan dikencangkan dulu ya. Yang penting masuk dulu. Kalau sudah, kita pasang dulu untuk penahan remnya. Rem kita masukkan dulu. Kemudian kita pasang murni. Dan yang terakhir, kita pasang batang penghubung dari pedal ke tuas rem. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang murni.
Nah, sebelum semuanya dikencangkan, alangkah baiknya kita cek dulu ketegangan dari rantainya. Nah, di sini rantainya kendor, kita bisa kencangkan. Nah, cara ngencanginnya di sini ada mur penyetel rantai. Kalau pengen lebih kencang, kita putar secara jarum jam atau ke kanan. Tapi kalau misalkan terlalu kencang, kita bisa kendorkan ke kiri. Ini sudah cukup. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ya, di sini ada garis-garis pada arem. Kemudian di bagian penyetel anting atau penyetel rantai, di sini ada coakan. Nah, kita lihat coakannya, dia ada di garis keberapa dari arem. Nah, di sini ada 2 garis lebih sedikit. Nah, kita samakan dengan penyetel yang sebelah kiri juga. Tujuannya apa? Agar roda itu dia lurus. Nah, di sini ada 2 lebih sedikit. Di sini juga, ya, sama, 2 lebih sedikit. Kalau udah seperti ini, baru kita kencangkan terlebih dahulu untuk mur as rodanya. Oke. Kita gunakan kincir 19 dan kita tahan sebelah kiri. Kita kencang, kemudian kita kencangkan baut penahan dari dudukan kanvas rem. Tinggal yang terakhir, kita setel untuk jarak bebas pedal rem. Kita kencangkan, tapi jangan terlalu kencang, nanti kalau kencang dia rodanya nggak mau muter. Nah, kita coba nanti putar rodanya, kemudian kita rem, dia mau ngerem atau tidak. Kita coba putar ya. Nah, itu untuk proses pengecekannya. Dan ketika kalau sudah kita cek ternyata dia remnya berfungsi dengan baik, berarti langkah pengerjaan kita sudah selesai. Ya, demikian untuk video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada request untuk tutorial yang lainnya, silakan komen di bawah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.